Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laudin dengan NIM R1C1211092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review artikel atau jurnal dengan menggunakan metode klasifikasi Dunham 1962 dan Embry dan Clovan 1971. Di sini saya akan membahas tentang jurnal. Yang pertama itu judul artikel, penulis, dan nama jurnal. Yang kedua itu latar belakang dan tujuan. Ketiga geologi regional. Yang keempat metode penelitian. Yang kelima hasil. Dan keenam kesimpulan. Yang pertama itu judul artikel, penulis, dan nama jurnal. Yang pertama judul artikel. Judul artikel pada review jurnal ini yang berupa fases dan lingkungan pengendapan batu gamping formasi berai di lapangan JK Cekungan Kutai Atas. Yang kedua itu penulis di mana penulisnya itu Jasmine Mustika Sukmawati, Abdul Hakim Febriawan, Muhammad Yusni Firmansyah, dan Lukman. Dan nama jurnalnya Penjajaran Geoscience dengan vol 6 nomor 3 2022. Selanjutnya latar belakang dan tujuan. Yang pertama itu latar belakang. Cekungan Kutai ini merupakan salah satu cekungan hidrokarbon tersier yang produktif di Indonesia, baik cekungan Kutai bagian atas maupun bagian bawah. Pada cekungan Kutai atas terdapat bukti rembesan minyak dan gas yang mengindikasikan adanya petroleum sistem yang aktif. Pemahaman yang baik mengenai reservoir sangat penting dalam kegiatan eksplorasi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengungkapkan dimensi dan karakter dari reservoir adalah melalui interpretasi fases dan lingkungan pengendapan fases tersebut yang terbentuk. Fases batuan dan fases pengendapan yang berbeda memiliki dimensi atau luasan yang berbeda, serta memiliki kemampuan menyimpan fluida yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fases dan lingkungan pengendapan yang berkembang pada formasi berai bagian atas, cekungan Kutai atas berdasarkan analisis lithofases dan elektrofases sehingga dapat mengetahui gambaran kualitas dari reservoir itu sendiri. Selanjutnya, geologi regional. Cekungan Kutai ini terbentuk selama Eosen tengah sampai Eosen akhir hingga Pliocene sampai Resen. Sejarah cekungan Kutai atas dimulai dari serangkaian Halgraben yang terbentuk selama periode Eosen sebagai respon terhadap fase ekstersional regional. Halgraben ini ekstersional dengan cepat diisi dengan sedimen sea rift Eosen pertengahan hingga Eosen atas yang memiliki fase yang sangat bervariasi, yaitu aluvial, fluvial, delta, dan laut. Pada periode Oligosen ini, cekungan Kutai atas terjadi fase yang menandai inisiasi dari sistem transgresif regional yang didominasi oleh karbonat laut. Selanjutnya, pada stratigrafi, cekungan Kutai atas tersusun dari beberapa unit formasi mulai dari yang tertua hingga termuda yaitu batuan dasar, formasi tanjung, formasi bangun, formasi berai, serta sedimen non-laut atau delta. Formasi berai merupakan batuan reservoir yang berupa batu gamping pada cekungan Kutai atas. Batu gamping formasi berai atas mencatat transgrensi besar di cekungan Kutai atas dan daerah sekitarnya yang mengakibatkan pengendapan platform karbonat yang luas di paparan Barito dan pada ketinggian basemen yang terisolasi di cekungan Kutai pada Oligosen akhir. Kita dapat lihat pada gambar 2 ini tektonostratigrafik
tektonostratigrafi cekungan Kutai. Selanjutnya, dalam penamaan batuan karbonat ini, jenis batu gamping diantaranya adalah Folk, Dunham, dan Embryonklovan. Kedua klasifikasi ini diklasifikasikan batu gamping berdasarkan komposisi butiran dan matriks. Klasifikasi batuan karbonat menurut Dunham ini dikelompokkan berdasarkan tekstur pengendapannya. Unsur penyusun yang mempengaruhi klasifikasi yang adalah lumpur, butiran, dan organisme. Kita dapat lihat pada gambar 3 ini klasifikasi batuan karbonat Dunham 1962 dan klasifikasi Embryonklovan 1971. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini dilakukan beberapa analisis dan interpretasi data. Objek dalam penelitian ini merupakan reservoir berupa batuan karbonat yang terdapat pada lapangan JK, formasi berai bagian atas. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi log sumur, batuan inti, sayatan tipis, mudlog, biostratigrafi, dan well finish report. Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis litofasies. Data yang digunakan merupakan data batuan inti, sayatan tipis, dan biostratigrafi, mudlog, dan well finish report sebagai data penunjang. Proses analisis data batuan ini dan sayatan tipis ini dilakukan secara langsung pada sumur JK2 dan JK3. Parameter yang diperhatikan dalam observasi batuan inti dan sayatan tipis terdiri dari jenis litologi, tekstur, dan biota dominan. Tahapan ini merupakan analisis kualitatif yang dilakukan sebagai parameter penentuan lingkungan pengendapan. Penamaan litofasies ini mengacu pada klasifikasi Dunham yang dimodifikasi Embryonklovan 1971 berdasarkan tekstur pengendapannya dan kelimpahan biotanya. Dalam penentuan fasies dilakukan di analisis berdasarkan jumlah litofasies yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik litologi, tekstur, dan biota menjadi suatu asosiasi fasies. Setiap asosiasi dapat mencirikan suatu lingkungan pengendapan atau zona pembagian terumbu. Interpretasi lingkungan pengendapan dilakukan dengan menggunakan klasifikasi Pomar 2004, pembagian zona terumbu dengan melihat karakteristik dari asosiasi fasies. Analisis berikutnya adalah dilakukan analisis elektrofasies. Data yang digunakan merupakan respon berupa respon log Kemerai dan ditunjang oleh log neutron dan log densitas. Analisis ini dilakukan terhadap 7 sumur di daerah penelitian dengan sumur JK2 dan JK3 yang menjadi key well, di mana hasil analisis pada kedua sumur tersebut berupa analisis pola log dan litofasies yang akan dikorelasikan ke sumur lainnya, sehingga persebaran fasiesnya dapat diketahui. Dalam analisis ini mengacu pada klasifikasi Kendall 2003. Hasil analisis dan interpretasi yang telah diperoleh kemudian dilakukan korelasi dari sumur-sumur kunci terhadap sumur lain. Korelasi ini dilakukan untuk menentukan persebaran fasies dan lingkungan pengendapannya pada interval penelitian. Korelasi ini dilakukan dengan memperlihatkan karakteristik litofasies dan elektrofasies yang sama. Selanjutnya, hasil yang pertama itu analisis litofasies. Analisis litofasies dilakukan pada sumur JK2 dan JK3, di mana sumur JK2 ini memiliki data batuan inti core pada interval kedalaman 2860 sampai 2907 meter dan kedalaman 2956 sampai 2968
Berdasarkan analisis batuan inti batuan diperoleh 5 litofasies, yaitu Paxton, Bondstone, dan 2 asosiasi fasies, yaitu Waxstone dan Paxton. Bondstone menggunakan klasifikasi Dunham dan Embry-Caulfield 1971. Sumur JK3 memiliki data bantuan inti core pada interval kedalaman 2864 sampai 2890 dan kedalaman 2891 sampai 2939, serta data sayatan tipis pada kedalaman 2915 dan 2887 berdasarkan analisis batuan inti dan sayatan tipis. Sumur JK3 ini 5 litofasisnya, yaitu Waxstone, Paxton, Bondstone, dan 2 asosiasi, yaitu Waxstone to Paxton dan Paxton to Bondstone, menggunakan klasifikasi Dunham 1962 dan Embry dan Caulfield 1971. Kita dapat lihat pada gambar 4 kolom litostratigrafi sumur JK2. Sumur JK3 memiliki data bantuan inti core pada interval kedalaman 2864 sampai 2890 dan kedalamannya 2851 sampai 2939, serta data sayatan tipis pada kedalaman 2915 dan 2887. Berdasarkan analisis bantuan inti core dan sayatan tipis, sumur JK3 5 litofasis, yaitu Waxstone, Paxton, Bondstone, dan 2 asosiasi, yaitu Waxstone to Paxton dan Paxton to Bondstone, menggunakan klasifikasi Dunham 1962 dan Embry-Caulfield 1971. Kita dapat melihat kolom stratigrafinya sumur JK3. Yang kedua itu analisis elektrofasies, di mana analisis ini di lapangan diwakili oleh keywell, yaitu sumur JK2 dan JK3. Dengan melakukan korelasi ini, maka dapat pengamatan melalui pola log gamma ray menunjukkan karakteristik serta proses pertumbuhan dari batu gamping pada daerah penelitian. Proses pertumbuhan karbon lapangan JK dapat diamati berdasarkan karbonat stacking pattern dari bagian bawah atau paling tua hingga atas paling muda pada tiap sumur di daerah penelitian. Kita dapat melihat gambar 6 yang berupa elektrofasies lapangan JK. Selanjutnya, fase pertumbuhan karbonat pada lapang JK ini merupakan fase K-pop karbonat yang ditandai dengan pola Cylindrical berdasarkan Kendall 2003. Pola log cylindrical merupakan adanya energi pengendapan yang cenderung stabil pada suatu periode waktu tertentu. Fase ini menunjukkan kondisi laju pertumbuhan terumbu sama dengan laju kenaikan muka air laut relatif. Pada fase ini, karbonat dapat tumbuh dengan baik. Pada log ini terdapat pada asosiasi fasies Waxstone to Paxton, Paxton to Bondstone, dan Waxstone to Bondstone, menggunakan klasifikasi Dunham 1962 dan Embry dan Caulfield 1971. Selanjutnya, ketiga, analisis fasies dan lingkungan pengendapannya. Fasies ini umumnya dikelompokkan ke dalam asosiasi fasies, di mana fasies tersebut berhubungan serta genetis sehingga memiliki arti lingkungan dari batuan itu sendiri. Dalam analisis fasies ini diklasifikasikan digunakan oleh diklasifikasi Louis Pomar 2004. Fasies batu gamping pelapang JK terdiri atas 3 asosiasi fasies, diantaranya Waxstone to Paxton. Fasies Waxstone to Paxton ini terdiri dari Paxton, Waxstone, dan Paxton. Fasies ini dijumpai pada seluruh sumur penelitian.
yang tersebar pada daerah penelitian. Secara umum fases ini memiliki warna abu-abu gelap menandakan sedikit dolomit dan sel. Terdapat koralin, algae, rhodalites, coral terbentuk laminar, tabular, bercabang tipis, forman besar, Mililodis, dan moluska. Berdasarkan klasifikasi Louis Palmer 2004, fases ini didapatkan pada lingkungan Inner Reef Lagoon. Kedua itu Paxton to Buxton. Paxton Paxton to Buxton terdiri dari lithofases Boston, Paxton, dan Paxton. Fases ini dijumpai pada sumur JK3 yang terletak pada utara daerah penelitian. Secara umum, fases ini memiliki warna abu-abu, terdapat koral terbentuk laminar, bercabang tipis, bercabang tebal, masif, koralin, alga, dan foram besar. Berdasarkan klasifikasi Louis Palmer 2004, fases ini didapatkan pada lingkungan reef. Waxstone to Boston. Fases Wax to Boston terdiri dari lithofases Waxstone, Boston, dan Waxstone. Fases ini dijumpai pada sumur JK1, JK2, JK4, JK6, JK7, dan JK8 yang terletak pada barat daya hingga timur laut daerah penelitian. Secara umum, fases ini memiliki warna abu gelap mengandung banyak clay. Terdapat foram besar cukup berlimpah, fragmennya koral yang bentuk laminar, tabular, bercabang tipis, echinodermata, koralin alga, moluska, astrocoda, dan miliolids. Berdasarkan klasifikasi Louis Palmer 2004, fases ini didapatkan pada lingkungan Outer Reef Lagoon. Persebaran fases dapat diperoleh setelah melakukan korelasi pada sumur-sumur yang memiliki kesamaan fases dari seluruh sumur penelitian. Korelasi fases dilakukan dengan menggunakan data batuan inti dan pola log sumur berupa log gamma ray serta ditanjung oleh log neutron dan log densitas untuk merekonstruksi persebaran fase secara vertikal dan lateral. Selanjutnya, dari hasil korelasi yang dilakukan pada gambar 10, fases yang pertama kali diendapkan paling tua dan fases Waxstone dan Tupoxton. Berdasarkan klasifikasi Louis Palmer 2004, fases ini diendapkan pada lingkungan pengendapan Thornberg Reef Lagoon dicirikan dengan adanya fosil fenomenal Miliolids. Fases Waxstone Tupoxton ini mendominasikan lapangan JK. Pengendapan selanjutnya adalah fases Paxton Tupoxton yang ditemukan pada sumur JK3 yang berada pada utara di daerah penelitian berdasarkan klasifikasi Louis Palmer 2004. Fases ini dilakukan pada lingkungan pengendapan reef yang dicirikan dengan adanya core framework dengan batu gamping Boston. Kemudian pengendapan terakhir pada lapangan JK ini adalah fases Waxstone to Boston berdasarkan klasifikasi Louis Palmer 2004. Fases ini diendapkan di Outer Reef Lagoon yang tersebar pada barat daya sampai timur laut daerah penelitian. Fases Waxstone to Boston ini ditemukan sumur JK2, JK4, JK6, JK1, JK8, dan JK7. Fases yang dicirikan dan ditemukan setelah Paxton dengan berbagai macam koral. Kesimpulan, berdasarkan data bantuan core, data sayatan tipis pada sumur kunci JK2 dan JK3 diperoleh 9 lithofases dikelompokkan menjadi 3 asosiasi fases, yaitu Waxstone to Paxton, Paxton to Boston, dan Waxstone to Boston. Dari keseluruhan fases memiliki porositas yang paling baik adalah fases Paxton to Boston yang diendapkan di lingkungan reef memiliki porositas sebesar kurang lebih dari 10% dari massa batuan. Yang kedua itu berdasarkan data log sumur pada sumur kunci JK2 dan JK3 yang dikorelasikan dengan sumur lainnya diperoleh electrofacies pada lapangan JK yaitu cylindrical berdasarkan Gadal 2003. Pola cylindrical yang diinterpretasikan terjadi penumpukan kepap karbonat. Yang ketiga itu fase yang terjadi pada periode waktu ini adalah fase agradasi, yaitu kondisi laju pertumbuhan batu gamping sama dengan laju kenaikan muka air laut relatif. Pada fase ini batu gamping tumbuh dengan baik.
Yang keempat, titik asosiasi fase yang telah diperoleh menunjukkan tiga lingkungan pengendapan yang berbeda, yaitu fase Waxstone to Paxton diendapkan di lingkungan Innerberg Reflagon, fase Paxton to Boston diendapkan di lingkungan Ref, dan fase Waxstone to Boston diendapkan di lingkungan Outerberg sampai Reflagon. Menurut Pomar 2004. Itulah presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.